menghabiskan dana triliunan. Pada akhirnya bandara VVIP ya kebanjiran. Ngeri ini persoalan-persoalan IKN ini ya. Belum apa-apa sudah banjir, belum apa-apa sudah menghabiskan triliunan. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita melihat dengan seksama begitu kan, kondisi bandara VVIP IKN ini setelah banjir kabarnya ada lumpur dan genangan. Lantas bagaimana? Orang akan membicarakan ya bisa saja karena apa namanya dikatakan bahwa buang-buang anggaran. Ya, buang-buang duit rakyat. Karena begitu banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan, kenapa Bang kok seperti ini? Kenapa Bang kok seperti ini? Ya, saya kira proyek IKN ini karena begitu ambisius bagi seorang presiden begitu kan ya, karena di waktu pandemi ya membangun IKN ya saya kira kurang pas. Silahkan mau pindah ke IKN kemanapun silahkan. Tapi pada hakikatnya kita melihat bagaimana situasi dan kondisi rakyat Indonesia saat ini. Saya apresiasi luar biasa kepada Presiden Prabowo yang sudah bagaimana anggaran dari APBN ini dikurangi, dipangkas begitu untuk makan siang bergizi gratis. Dibandingkan dengan hambur-hamburkan uang begitu kan, lalu kemudian hutang sana sini. Prabowo tidak mau seperti itu. Tidak ingin terjebak dengan permainan-permainan Cina. Kalau seorang Jokowi, ya kita lihat saja proyek kereta cepat, ya proyek-proyek Jokowi begitu kan. Apakah selama ini menguntungkan? Pertanyaannya begitu. Ya, kalau menguntungkan berapa tahun? Dan itu kan pertanyaannya. Makanya tidak heran ketika masyarakat ya berkomentar soal IKN ini yang sekarang ini kabarnya bandara VVIP IKN ini tergenang banjir dalam artian ya karena mungkin ya apa namanya kurang masih belum selesai dan sebagainya sehingga orang akan terus membicarakan soal-soal kayak begini ya. Nih, tidak hanya angin, air ya, tidak hanya angin tapi air dan lumpur juga nggak punya KTP. Itu kenapa pembangunan kawasan dan pembangunan negara memerlukan AMDAL. Itu sangat perlu sekali. Makanya saya kira benar nggak ya kalau pindah IKN ya sebegitu urgenkah kita pindah ke IKN? Saya kira ibu kota Jakarta masih layak luar biasa. Ya mungkin ada genangan banjir ya, walaupun ketika situasi kondisi mulai dari apa namanya mulai dari Januari, Februari, Maret kan ini kan masih musim hujan, saya kira nggak ada masalah dan itu tetap efektif kok begitu kan. Penanganan dari Gubernur Anies Baswedan saya kira juga menjadi apa namanya menjadi pertimbangan khusus untuk bagaimana apa namanya dilanjutkan. Tapi pada nyatanya di era hari ini nampaknya begitu di era Jokowi begitu nampaknya kan banyak yang kemudian tidak suka begitu kan ya. Salah satu korban ambisius Mulyono ini berapa triliun yang telah digelontorkan untuk IKN makin hari makin terbuka apa dan bagaimana siapa sesungguhnya Mulyono itu. Bayangkan kalau sudah mangkrak seperti ini bukan mangkrak ya kalau sudah ada genangan air, ada lumpur ya, terus kemudian banjir dan sebagainya. Lantas bagaimana? Ini kan membutuhkan biaya lagi. Membuat amdalnya bagaimana, membuat salurannya bagaimana di situ. Jadi membutuhkan biaya lagi. Lantas bagaimana dengan IKN sendiri yang kemudian menjadi prioritas utama bahwa proyek Mercusuar Jokowi ini akan bisa rampung tahun 2030 ya sudah sempurna kabarnya. Itu Prabowo sudah lengser. Lantas pertanyaannya apakah mau pindah? Ya, para ASN apakah mau pindah sampai sekarang? Mulai dari Oktober, November, Desember sampai Januari itu tetap ditangguhkan para ASN. Mau pindah ke situ batal, mau pindah ke situ batal. Dan tidak hanya ASN-nya. Sosok seorang Jokowi pun ya seolah-olah pelin-pelan ya mau kabarnya Oktober, November, Desember, baru Januari. Mau ngatur di situ. Pada kenyataannya masih keliling di Jakarta. Kan itu logikanya. Saya kira dengan adanya IKN ini sampai hari ini begitu kan. Saya tidak tahu, masyarakat tidak tahu berapa investornya yang sudah masuk di situ. Ya, jangan-jangan hanya investor lokalnya. Jadi antara omongannya Jokowi ya dengan omongan apa namanya dengan omongan yang disampaikan kepada publik ini berbeda ya berbeda sehingga masyarakat tidak begitu percaya lagi terhadap sosok seorang Jokowi di situ.
Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan ini bagaimana untuk IKN tidak mangkrak, kerak-kerak dan sebagainya. Artinya Prabowo harus tetap melanjutkan itu. Ya, kalau melanjutkan itu untungnya buat apa? Apakah yang ini yang diurgen? Apakah ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia? Ya, kalau saya rasa ibu kota ini sangat dibutuhkan sekarang ini sangat urgent sekali ya silakan mau dilanjutkan. Tapi kalau Jakarta masih masih apa namanya masih layak, ya mengapa harus pindah di situ? Dan sekarang ibu kota kan statusnya sudah tidak menjadi ibu kota lagi, kan sudah dicabut sehingga ini menjadi tantangan besar kepada seorang Prabowo pada akhirnya. Jadi beban Prabowo ini banyak di masa lalu dari seorang Jokowi. Seolah-olah Jokowi melakukan ini semua, tapi yang menjadi beban di situ adalah Prabowo. Ngeri, Mas. Ya. Jadi makanya semuanya dipangkas, perjalanan dinas ke luar negeri dipangkas, sana sini dipangkas oleh Prabowo begitu kan. Untuk apa? Untuk lebih menjadi efisiensi bagaimana program-program Prabowo ini tetap berlanjut. Dan Prabowo juga punya ambisi begitu kan ya. Prabowo juga dikenang sebagai presiden yang kemudian bisa mengayomi rakyat. Jadi kalau ini tidak dilakukan oleh seorang Prabowo, maka jelas di situ begitu kan. Prabowo bisa apa? Pertanyaannya, dari 100 kepemimpinan seorang Prabowo, bagaimana soal ekonomi? Bagaimana soal supremasi hukum? Bagaimana soal kemiskinan? Dan ini yang seharusnya menjadi indikator kuat bahwa seorang Prabowo punya beban yang sangat luar biasa. Ya, beban yang kemudian ya seolah-olah diturunkan kepada seorang Prabowo. Ya, akibatnya di rezim Jokowi begitu. Ini ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi saya pribadi menganalisa bahwa IKN ya sampai hari ini bagi kami di stop dulu ya karena ya bukan di stop, dikurangi anggarannya ya menunggu investor-investor yang lain ya karena pertanyaannya sekarang apakah investor tertarik soal-soal itu? Ya padahal sudah Jokowi sudah promosi sana sini, tidak ada yang tertarik sana ya. Jadi kecuali Prabowo, mungkin Prabowo akan menawarkan lagi bagaimana IKN ini ya apa namanya kepada teman-temannya karena Prabowo ini punya jaringan yang kuat. Bukan lagi kemudian SHGB lalu kemudian dijual seolah-olah ya batasnya 180 tahun. Ini kan ngeri bos di era Jokowi. Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Coba kita baca ya beritanya. Ini beritanya dari Kompas ya. Ini kondisi terkini Bandara VVIP IKN. Kondisi Bandara VVIP IKN ya, Bandara Internasional Nusantara kembali normal setelah dilanda banjir pada 24 Januari 2025 dan sekarang sudah normal kabarnya. Makanya lumpuran-lumpuran apa namanya debu seperti ini kan seharusnya kan tidak terjadi. Mungkin dari awal begitu kan. Mungkin awal ya dari pembangunan ini. Tapi saya rasa ini bagian dari kegagalan-kegagalan yang kemudian ya satu persatu. Ya, karena ini menggunakan uang rakyat. Rakyat ya pantas menanyakan soal itu, ya. Kenapa? Karena ini uang rakyat di situ. Nah, ini. Padahal bukan bandara biasa, berstatus VVIP dari penampakannya seperti area apa ini? Kok bisa banjir? Ini komentar dari netizen ya. Bahkan ya nggak penasaran, gue penasaran. Kira-kira ya jilatan apa lagi yang akan dilakukan oleh Ternak Mulyono soal berita ini? Jadi saya tidak heran sih sebenarnya apa yang kemudian disampaikan Jokowi bahwa investor di IKN itu ngantri ya antri ya mungkin pertama Jokowi menjabat mungkin agak percaya tapi ketika Jokowi 2 periode itu saya kira nampaknya sudah mau dipersiapkan sana sini begitu sehingga PDIP saja dihianati apalagi masyarakat Indonesia kan itu pertanyaannya begitu ya PDIP dibesarkan ya PDIP membesarkan Jokowi sana sini dan keluarganya tapi kenapa seolah-olah bisa dihianati begitu kan itu pernyataan dari Hasto bahwa nampaknya begitu kan nampaknya ya karena kekuasaan itu sangat enak begitu kan ya jadi semuanya tergantung dari tupoksi mereka apa kekuasaan apa yang incar indikatornya apakah kekuasaan dan sebagainya. Nah kembali ke IKN tadi apakah IKN ini akan jadi mangkrak pertanyaannya dari masyarakat ya saya jawab bahwa bisa saja ini mangkrak. Kenapa? Karena APBN-nya itu membutuhkan biaya yang begitu fantastis ya kecuali IKN ini tetap dilanjut
ya tetap dilanjut, diperbaiki dan sebagainya begitu sampai tahun 2030 atau bagaimana. Tapi yang jelas ya sampai tahun 2030 kalau anggarannya itu aja saya kira tidak bisa untuk dilanjutkan. Kenapa? Karena membutuhkan biaya yang begitu banyak. Kecuali nanti Gibran menjadi presiden, baru bisa dilanjutkan dan itu pun akan terpaksa. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di Hodari News ini.